Sadayana, hari ini tema sama kameramen mau nyari kelapa buat dijadikan minuman segar. Tapi mamalah dapat cerita menegangkan, Yang pertama kali naik ke pohon kelapa itu kameramen. Pas kameramennya nyampe di atas, di situ ada ular. Kaget deh dia. Duh, untung kameramen tetap tenang dan gak loncat ya. Tinggi pisan itu kan pohon kelapanya. Ular weling memang agak agresif, terus punya bisa yang mematikan. Kalau merasa terancam bisa menggigit eta. Makanya si kameramen teh langsung kabur, turun dari pohonnya. Nah, emak dapat bantuan dari bapak nih, jadinya bisa tetap dapat kelapa dari pohon yang lain. Kasihan banget tadi, yakin dia spontan, rewas kalau bahasa Sunda mah. Waktunya membuat yang manis-manis. Sebelum membuat yang manis-manis, mau bikin minyak kelapa dulu. Mau tahu nggak proses pembuatannya kayak gimana? Emak tadi dapat kelapanya yang masih muda dan ada juga yang tua. Kelapa muda mau emak bikin minuman, sementara yang tua mau dibuat jadi minyak. Kupaslah kelapanya, kalau sudah dikupas kemudian diambil dagingnya. Daging kelapa lanjut diparut. Emak masih pakai parutan jadul, Gunakan 8 butir kelapa yang udah tua. Kalau bahasa Sunda mah udah kiring banget. Kenapa gunakan yang udah tua? Soalnya kalau yang tua itu banyak sekali santannya dan lebih bagus. Lanjut deh, emak ambil santannya dengan cara diremas-remas seperti ini. Tuh, kalau santannya dari kelapa tua mah banyak santannya. Sekarang saring santannya biar kotorannya tertinggal. Pokoknya mah kalau mau bikin minyak kelapa yang jernih, santannya harus kental. Santannya udah siap, sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Santannya kita hangatkan, tapi jangan sampai mendidih. Membuat minyak goreng ini harus banyak bersabar ya, soalnya membutuhkan waktu berjam-jam. Nah, kalau santannya udah mengambang kayak gini, sekarang kita tinggal angkat. Kita pisahkan santannya, soalnya seperti ini. Ini santannya yang paling atas ya, kalau yang paling bawah itu air. Tuh kan, kental banget. Sadayana yang akan dibuat menjadi minyak teh santannya tuh, bukan airnya. Untuk memisahkan santannya itu ada 2 cara, bisa direbus dan bisa didiamkan selama 2 jam. Contohnya seperti ini yang didiamkan selama 2 jam. Tuh kan, mulai mengendap, dari bawah itu air, yang atas itu santan. Kedua cara ini bisa dicoba di rumah ya, tapi kalau masih lebih suka direbus, soalnya lebih menghemat waktu. Namanya juga emak-emak ya, pasti pilih yang lebih praktis. Tapi kedua cara ini tetap menghasilkan endapan santan yang bagus kok, Sadayana. Mau ambil yang endapan santannya ya, sama pelan-pelan. Tuh, campurin, nggak apa-apa. Sekarang waktunya memasak santan sampai menjadi minyak. Triknya mah saat memasak santan harus sering diaduk, biar nggak gosong. Lama ngaduknya bisa mencapai 2 jam. Nggak apa-apa tuh ya, demi menghemat uang belanja. Pinggirnya harus sering diaduk ya, supaya tidak mengerak. Nah, Sadayana seperti ini santannya setelah 1 jam dimasak. Tapi ini belum jadi minyak gorengnya ya, masih butuh 1 jam lagi. Kalau udah jadi minyak, harus sering diaduk-aduk ya, supaya nggak gosong. Contohnya tuh, bakar lupa, tadi agak gosong. Oh no! Tuh kan. Setelah hampir 2 jam dimasak, akan terlihat lapisan minyak kelapa menggantung di permukaan. Itu artinya minyaknya sudah jadi. Kalau yang mengendap kecoklatan ieu mah sisa santannya. Emak makin gak sabar sama hasil akhirnya. Nah, ini namanya galendo. Tanda minyak kelapanya udah jadi, lihat dari gelendonya. Tuh, gelendonya udah kuning, cantik banget. Galendo ini teh bisa dimakan, malah jadi camilan khasnya warga Ciamis, Jawa Barat. Rasanya enak, manis dan gurih, emak juga doyan. Akhirnya jadi juga minyak kelapa buatan emak. Pakai kira-kira 8 butir kelapa yang tua.
Nah, jadi minyaknya kira-kira ada nih setengah kiloan. Banyak kan hasilnya? Minyaknya juga jernih banget. Wow. Ini minyak asli dari kelapa. Mau goreng tempe, tapi gunakan minyak yang tadi bikin. Tuh, jernih banget. Masakan sore ini. Sebelum makan, emak mau bikin dulu atuh es kelapanya. Emak ambil air kelapanya, terus kerok deh daging buahnya. Duh, meni seger pisan ieu mah. Emak tambahin oge pakai gula merah dan kental manis ya, biar makin nyes segerna. Ayo, siapa yang mau sini merapat? Gimana sadayana, mau coba bikin minyak sendiri di rumah? Sok atuh dicoba biar lebih irit. Nah, emak punya sedikit tips nih yang bisa dicoba sama emak-emak di rumah kalau kehabisan minyak goreng di rumah. Yaitu cara bikin telur goreng tanpa minyak. Iya tuh, kalau pakai wajan anti lengket mah memang bisa. Nah, kalau wajannya nggak punya, ikutin cara emak deh. Pertama, siapkan wajan, lalu letakkan daun pisang di atasnya. Untuk apinya jangan terlalu besar ya. Kita masukkan telurnya sedikit-sedikit ya. Cara ini teh bukan sesuatu yang baru. Orang zaman dulu mah di kampung teh masaknya dengan cara begini. Agar telurnya cepat matang, kita lakukan seperti ini ya. Nggak lama bagian bawah telur udah kering tuh. Kalau sudah seperti ini harus diangkat. Siapkan lagi daun pisang di atas wajan untuk mematangkan sisi telur yang satu lagi. Pelan-pelan saja ya. Selain lebih sehat, karena tanpa minyak, aroma daun pisang bisa menambah kelezatan telur dadar ini. Untuk masak telur ceplok juga bisa, pakai cara yang sama. Hanya saja butuh 2 lapis daun pisang. Semoga cara emak ini bisa sedikit membantu emak-emak yang lagi pusing ya sama harga minyak. Selamat mencoba sadayana.